Tidak sampai 10 menit, akhirnya Henry tiba di tempat Diva dan Cinta. Ia segera menghampiri istri dan anaknya itu. Ia heran melihat ibu dari anaknya merintih kesakitan. "Sayang, kamu kenapa?" Ia mengusap kedua pipi Diva. "Perutku kram sayang." "Kemana bajingan itu pergi? Dia penyebab semua ini." Henry marah melihat keadaan istrinya. "Udah sayang, gak perlu ngurusin dia. Yang penting kita udah ketemu Cinta." "Maafin papa ya Cinta. Papa bingung melihat mama kesakitan." Henry memeluk Diva dan Cinta. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah luar hingga ke dalam, lalu menghampiri keluarga kecil itu. Ternyata sosok Haris dan seorang wanita yang tidak Diva kenal. Ia tidak tahu kalau perempuan itu Yanti, sepupu Haris. Namun, sekarang Diva merasa lebih tenang karena ada Henry yang akan melindunginya dan Cinta. Wow, hebat. Keluarga harmonis. Haris dan Yanti mendekati Diva beserta suami dan anaknya. "Hebat ya Haris. Ternyata wanita ini membuat kamu menderita." "Gak nyangka ya, cantik-cantik tapi kejam," ucap Yanti dengan senyuman sambil menaikkan bibir dan alisnya. "Iya Yan, dia wanita kejam yang pernah aku kenal. Dia penipu dan pengkhianat," balas Haris dengan nada tinggi. "Udah sepantasnya dia menerima teror yang lebih menyeramkan dari yang pernah kita kirim." Diva terkejut mendengar pengakuan Yanti. "Oh, ternyata bajingan ini yang menakut-nakuti keluargaku. Lucu ya, hanya karena tidak bisa memiliki istri orang lain, nekat berbuat kejam. Katanya cinta, tapi tega menyakiti wanita yang dicintainya. Kalau menurutku sih, itu bukan cinta. Cinta itu butuh pengorbanan bro, dan cinta tidak selamanya harus memiliki." Henry marah setelah mendengar penuturan Yanti. Ia mencoba memberikan penjelasan kepada Haris. "Diam, berani-beraninya Anda menasihati saya. Apa hak Anda?" Haris mendekati Henry, lalu mencengkram kerah ke mejanya, kemudian mengepal tangan di depan wajahnya. "Pukul kalau berani, bisanya cuma main belakang. Bertahun-tahun istriku ketakutan karena ulah kekanak-kanakanmu. Lelaki tidak bertanggung jawab." Haris kehilangan kesabaran. Ia pun mendaratkan pukulan ke wajah Henry. Sementara Diva tidak sanggup melihat suaminya diperlakukan seperti itu. "Hentikan Haris!" teriak wanita itu. "Diam!" Haris membentak Diva. Henry tidak tinggal diam. Ia marah melihat istrinya dibentak Haris. Ia akhirnya membalas pukulannya. Namun, Yanti tiba-tiba menarik tangan Cinta lalu mendekapnya. "Lepasin anakku. Aku mohon jangan sakiti dia." Diva memohon kepada Yanti. "Mama, tolong Cinta." Gadis mungil itu berteriak. Henry dan Haris masih tetap beradu pukulan. Diva hanya bisa diam karena tidak mampu berbuat apa-apa. Ia merasa sangat tidak berguna dihadapkan dalam situasi seperti ini. "Aku yang menjaga kehormatannya, kamu yang menghancurkannya," teriak Haris di depan Henry. "Aku tidak pernah menghancurkan kehormatan istriku. Dia pendamping hidupku, dia milikku," balas Henry dengan tegas dan penuh keyakinan. "Persetan dengan pengakuanmu, aku membencimu, pecundang." Haris kembali mendaratkan pukulan di wajah Henry. Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi. Haris dan Yanti panik, juga bingung. Mereka berusaha untuk melarikan diri, tetapi polisi dengan sigap menangkap kedua orang itu. Henry memberikan penjelasan kepada Diva bahwa sebelum menghampirinya, ia terlebih dahulu menelpon polisi. Diva mengaku sangat bangga memiliki suami seperti Henry. Ia bersyukur karena akhirnya berhasil lolos dari kekejaman Haris dan Yanti. Haris dan Yanti akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terhadap keluarga kecil Diva. Wanita berparas cantik itu sekarang merasa tenang karena akhirnya laki-laki yang menyakiti suami dan anaknya akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan selama ini. Sekarang mereka baru tahu bahwa pengirim teror selama bertahun-tahun ternyata Haris dan Yanti. Diva tidak pernah menyangka kalau Haris tega melakukan semua itu kepadanya.
Haris bukan laki-laki yang dulu mengaku sangat mencintai Diva. Ia telah berubah menjadi sosok lain yang tidak Diva kenal lagi. Kebersamaan yang terjadi selama 7 tahun tidak membuat Haris untuk tidak melukai dan melakukan kejahatan kepada wanita yang dulu mengisi hati dan perasaannya. Semua itu terjadi karena Haris tidak sanggup menerima kenyataan kalau dirinya bukan pilihan Diva. Ia lebih mementingkan ego dan amarah untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya, hingga perbuatannya itu membawanya pada akhir yang sangat merugikan. Sekarang, ia tidak bisa menolak dan mengelak dari hukuman atas kejahatan yang ia perbuat. Suka atau tidak suka, ia harus dapat menerima konsekuensi dari hasil perbuatannya. 7 bulan berlalu, akhirnya Diva melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Randy. Kebahagiaan makin sempurna menghampiri keluarga kecilnya, karena kehadiran sang buah hati telah melengkapi hidupnya dan Henry. Semua anggota keluarga berkumpul dan mengucapkan selamat kepada Henry dan Diva. Mereka juga tidak henti-hentinya secara bergantian menggendong bayi yang baru lahir itu. Cinta orang yang paling bahagia melihat kelahiran Randy. Ia bangga menjadi seorang kakak. Randy sangat mirip dengan Diva. Matanya sendu dan kulit juga putih. Diva memandangi wajah putranya. Ia tersenyum bahagia menyaksikan pergerakannya. "Mirip kamu banget ya sayang," ucap Henry yang sedari tadi berada di samping Diva. "Iya sayang, matanya juga persis sepertiku. Gemesin banget, rasanya pengen cubit." Diva merasa kalau putranya sangat menggemaskan. "Aku berterima kasih karena kamu telah melahirkan anak kedua kita. Kamu selalu memberikan yang terbaik untukku. Sekarang keluarga kita sudah lengkap, memiliki putri yang cantik dan putra yang tampan. Mereka anugerah terindah untuk menghiasi hari-hari kita." "Iya sayang, terima kasih juga karena kamu selalu ada untukku, menjadi suami terbaik dan ayah terhebat untuk anak-anak kita. Tetaplah selalu di sampingku untuk menjaga dan membesarkan buah hati kita. Mereka harta yang tidak akan pernah ternilai harganya. Aku sangat mencintai anak-anak kita. Tanpa kamu minta, aku akan selalu ada untuk melengkapi hidupmu sayang. Kamu wanita terhebat yang telah memberiku kebahagiaan seutuhnya. Kita akan selalu mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Jangan ada keraguan di antara kita. Hubungan yang kita bina harus didasari dengan kepercayaan. Aku percaya kalau kamu selalu setia mencintaiku, dan begitu juga sebaliknya. Kamu suami idaman bagiku. Kamu juga istri idaman untukku. Aku sangat mencintaimu sayang, ibu dari anak-anakku." Henry mendaratkan ciuman di dahi Diva, lalu memeluknya. "Aku juga mencintaimu." Diva melepas pelukan Henry, lalu mencium punggung tangannya. Keluarga kecil Diva dan Henry akhirnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sekarang mereka telah memiliki 2 orang anak. Putra dan putri pasangan berbahagia itu telah mempererat ikatan mereka. Pernikahan yang awalnya terjadi karena sebuah perjodohan ternyata berakhir dengan keromantisan. Diva merasa kalau dirinya wanita sempurna karena memiliki suami seperti Henry. Ia bangga dan beruntung menjadi istri dari laki-laki tampan itu. Kisah masa lalunya bersama Haris telah ia kubur dalam-dalam, karena yang ada dalam pikirannya saat ini menata hidup yang lebih baik. Ia ingin menjadi istri dan ibu yang pantas dibanggakan. Cinta lama bersama sang mantan kekasih hanya akan menjadi kenangan semata, karena kehidupan nyata yang ia jalani saat ini bersama Henry, suami idamannya. Terima kasih telah mengikuti kisah Henry dan Diva. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.